Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali dan menganalisa beberapa pair yang ada di dalam market. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe, di like, di komen, dan di share. Kita mulai dari SAUSD. Dari pergerakan SAUSD masih dalam kondisi kenaikan atau masih dalam kondisi bullish. Ya, kita misalnya lihat di TF daily, harga bergerak dari area fair value gap sini, kemudian naik, mengambil area basket liquidity menjadi market starter break. Kemudian di sini ada area order block ya. Kemarin kita coba tunggu di area sini, namun market tidak mengalami penurunan, bahkan dari sini dia naik. Dan kita akan lihat di area ini. Kemudian kita turunkan di TF yang lebih kecil. Kalau kita lihat TF time frame H4, sebenarnya market mengambil area dari fair value gap ini ya. Kemudian dia naik ya. Kemudian dia naik, kita lihat tunggu di area sini, ini ada area fair value gap ya, dan ini adalah area mitigation blocknya. Kemudian kita perkecil lagi di TF H1 ya. H1 di sini kita akan lihat, kita akan tunggu di area ini, dua area ini, yaitu area mitigation block. Oke. Area mitigation block dan area fair value gap di sini. Ya. Ini adalah dua area yang akan kita pantau nanti ketika kembali di area tersebut. Yang pertama kita akan cari konfirmasi entry di area sini ya. Kemudian kita akan tunggu kalau dia turun, di sini ada area fair value gap ya, dan area order block. Sebelumnya kita tunggu di area sini ya. Ketika market sudah nge-break area sini, kita kemarin coba tunggu di area sini, namun dia tidak sempat kembali di area sini. Ya, jadi ada dua area ini. Saya lihat di sini ada area fair value gap dan order block. Ini kita akan pantau di area sini ya. Ya. Kemudian kita lanjut GPPJPY. Oke, GPPJPY kita mulai dari TF daily ya. Kalau kita lihat pergerakan di TF besar, kenapa ini sempat naik? Karena di sini ada area order block ya. Order block, coba kita perkecil lagi di 4. Oke, di sini ada area fair value gap. Oke, ini clean area. Ini bisa kita jadikan POI. Oke, kita lihat di sini dia mengambil area fair value gap di 4, kemudian naik ya. Sebelumnya saya tunggu di area sini ya. Saya tunggu di area sini PPR-nya. Namun dia nggak sempat ngambil ini. Ini ternyata dia ambil area ini ya. Ini ada mitigation block ya. Kita ambil bodinya. Ya. Selanjutnya kita akan tunggu nanti kalau ada entry,
kita tunggu di area sini. Ini area POI nya. Kemudian di sini juga kita lihat di sini ada fair value gap. Ya, ini areanya masih clean dan belum sempat terambil ya. Jadi dua area ini yang akan kita pantau, nanti kita bisa cari peluang entry di area sini jika dia kembali ke area ini ya. Selanjutnya ya, sebelumnya kita ada entry di area ini ya. Kita ada entry di area sini. Ini fair value gap. Dan ini sudah membuat market structure shift. Kita tunggu di area sini ya. Sebenarnya ada dua area. Area ini dan area atas. Ya, untuk memperkecil resiko kita bisa ambil areanya, apalagi ini biasanya dia akan kembali lagi di kisaran ini. Ya. Dengan target ini ya. Target bisa di sini ya. Di area ini. Ini ada fair value gap ya. Ini ada area fair value gap. Ya. Dan tadi pagi ya saya lihat market ini ada displacement ya. Ada displacement di sini. Dia membuat market structure shift lagi ya di area sini. Kemudian di sini ada area yaitu fair value gap ya. Nih di sini ada area fair value gap. Dia kembali lagi ngambil area fair value gap ini, kemudian turun. Dengan target kita terdekat ini ada ya, kita ambil area kisaran ini ya. Ini 1:2 ya. Kemudian kita lanjutkan USDJPY. Oke, di sini juga ada konfirmasi entry kalau kita jeli. Sama, ini nge-break area ini ya. Market structure break 1, kemudian ini juga ini sampai ini yang di break. Di sini ada displacement, ini ada fair value gap. Ya, kita entry di area itu. Ya. Jadi selanjutnya akan kita cari buy set, sell set liquidity di sini. Ketika dia ngambil area ini ya, akan kemudian kalau ada konfirmasi untuk cari buy, kita akan buy di area sini. Ya, ini batas bawahnya sell set liquidity. Kemudian atasnya di sini ada order block ya. Di sini ada order block. Ini adalah order block. Ini kalau berdasarkan daily. Kita lihat 4. Oke, kita tunggu aja di area kisaran area daily, yaitu area order block, atau ketika dia men-sweep area ini kemudian ada konfirmasi buy, kita akan cari buy di kisaran area ini di sell set liquidity. Selanjutnya GBP USD. GBP USD ini masih dalam kondisi bullish ya. Kalau kita lihat marketnya, dia sebenarnya berubah arah mulai dari sini. Oke, market structure shift, kemudian ngambil area fair value gap di sini. Ini kalau daily. Coba 4. Oke. Selanjutnya ini ada order block ya. Nah, ini market structure break, kemudian naik lagi. Dia naik lagi nge-break area ini. Ya, nge-break area ini kemudian kembali lagi di area ini, ada area fair value gap. Ini area yang belum terambil. Dan
Sekarang market masih dalam kondisi kenaikan. Kita akan tunggu di area sell by set liquidity. Kemudian kita cari TF yang lebih kecil lagi di 4 juga. Ini di sini ada fair value gap, di sini juga ada fair value gap. Kemudian sempat turun ngambil swing low, di sini ada swing low, mensweep area swing low sebagai liquidity, kemudian naik ya. Ini kemungkinan naik, bisa jadi dia akan naik lagi sampai area sini. Oke, ini bisa jadi area, tapi kalau ini kita lihat nanti ya, ini terlalu udah tinggi duluan. Bisa jadi kalau dia kembali ke area sini dia akan ambil area turun, kemudian karena di sini ada area fair value gap ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini dia ngambil area sell set liquidity. Ini dia ada fair value gap. Ini buat market structure, kemudian naik lagi. Kita bisa perkecil lagi untuk melihat area yang lebih jelas. Ini ada fair value gap ya, dan ini ada order block ya. Diambil order blocknya, kemudian naik. Ini ada displacement ya, kita akan tunggu di area ini ya. Kita ambil ininya ya. Selanjutnya kalau dia naik ke area sini, kalau di sini dia mensweep area ini, kemudian ada konfirmasi untuk entry dan setupnya sudah jelas, maka kita bisa sell ya. Contohnya misalnya dia naik di sini, kemudian dia turun lagi ya, kemudian naik, kemudian ngebreak area ini disertai dengan displacement. Ini biasanya dia membuat liquidity grab ya. Jadi kita bisa cari entry di kisaran ini, bisa ngambil area fair value gap, bisa breaker block ya, atau kita bisa ukur, atau order block ya, kita bisa ukur menggunakan OTE ya. Kita bisa ukur menggunakan OTE. Jadi kalau kita entry, kisaran entry di area sini ya, tergantung di sini nanti apakah dia sudah membuat market structure shift atau tidak ya. Dan di sini ada fair value gap atau di sini momentumnya atau displacement di sini. Kemudian EURUSD, oke, sama ini juga masih dalam kondisi bullish ya. Coba kita cari apakah di sini ada history. Kalau di weekly di sini di ini udah nyampe, tapi belum ada tanda-tanda penurunan ya. Di historinya di sini ada swing high ya, ada swing high, dan ini ada ranknya, ada fair value gap ya. Kita kalau misalnya dia turun bisa jadi sampai arah sini, jadi ini ranknya. Ini kalau berdasarkan weekly. Kemudian kita top down lagi, analisa lagi di sini ya. Ya, ini ada mitigation block ya, kita bisa ambil pucuknya atau bodinya ya. Bisa ambil pucuknya, bodinya. Jadi nanti kita lihat di kisaran area ini. Kisaran area ini ya, kalau dia kembali ke area sini ya, kembali ke area sini, kita bisa cari konfirmasi buy. Namun bisa jadi market mengalami perubahan arah ya,
mengalami perubahan arah. Jadi kalau market mengalami perubahan arah, maka yang kita bisa cari sell jika ada konfirmasi, karena di sini kita lihat berada di swing high di weekly ya. Oke, swing high weekly, tapi ya ini swing high weekly ini sepertinya udah ditembus. Kita tunggu. Di sini ada order block ya. Di sini ada order block ya. Kita bisa lihat nanti yang terjadi seperti apa. Kemudian ini adalah mitigasinya. Ini juga udah di break swing high ini, buy set liquidity ini di break ya. Tinggal kita cari area-area ya, kita bisa tunggu di area order block di weekly di sini jika dia ada konfirmasi untuk entry. Oke, ini kemungkinan dia akan lanjut, bisa jadi area sini. Dan ini adalah area ya. Area ini juga bisa kita jadikan sebagai POI ya. Bisa jadi market akan naik terus ke sini ya. Ya, nanti kita akan cari peluang entry ya di kisaran area sini. Ya, kita bisa cari peluang entry. Ya. Dan market tidak selalu seperti ini ya, tergantung nanti yang terjadi seperti apa. Di sini ada liquidity grab, kemudian market structureship. Atau bisa jadi market akan seperti ini ya, kemudian seperti ini, seperti ini. Di sini ada displacement ya. Ini bisa lebih rendah, ini smart market technical ya. Kita bisa cari sell di area ini ya, kisaran area ini ya, sellnya. Kemudian USD CAD ini di break ya. Coba kita analisa. Ini ada order block ya, ini order block ya. Ini ada fair value gap. Biasanya fair value gap yang di area sini nih yang biasanya dia akan kemungkinan direspek karena dia berada di area ini, di dalam area ini ya. Di dalam area ketika dia market structureship kemudian nge-break. Jadi sebenarnya yang paling probabilitasnya tinggi ini bisa tunggu di area sini. Oke. Ini daily. Ini ada area. Ini ada gap ya. Ini bisa kita lihat nanti gap. Kalau dia balik lagi ke area sini. Nanti ini tergantung bagaimana pola pembalikannya ya. Jadi kita akan entry jika polanya bagus ya. Dia langsung naik ke sini kemudian turun. Ini akan bagus, tapi kalau misalnya dia turun membuat market structureship di sini, ini kita cancel ya. Ini bisa kita jadikan sebagai target karena arah market sudah mengalami perubahan. Kemudian USD-CHF ya, USD-CHF sebenarnya kita ada entry di area sini ya. Kemarin coba kita entry pakai TF berapa, saya ambil fair value gap kemarin di sini. Ini sempat turun kemudian naik lagi, targetnya di area sini ya, target di area sini. Ini udah terfill. Selanjutnya
Ini kemungkinan masih akan turun karena ini di break. Jadi kita bisa lihat di area sini ya. Ini enggak entry tapi kita akan lihat nanti di area sini ya. Kemudian audio SD. Oke, ini ngebreak ya. Wow, ini break. Coba kita analisa dari awal. Kemarin sudah saya beritahu bahwa area ini biasanya akan di break karena saya lihat di sini adalah area konsolidasi ya. Kita hapus dulu. Jadi area seperti ini nih biasanya sangat mudah ditembus ya. Karena ini adalah area konsolidasi. Coba kita lihat batasannya sampai mana. Oke, yang belum terambil ini clean. Ini ada order block di sini clean ya. Oke, kita akan tunggu di order block di weekly. Oke. Ini juga ada area fair value gap ya. Oke. Ini sebenarnya ngambil area ini. Nggak diambil. Oke ya, ambil area ini. Area sini ya, fair value gap, nggak sempat diambil. Ini bisa kita lihat di area fair value gap di dalamnya. Oke, NZD USD. Oke, ini kita sudah kemarin udah kita garis di area sini ya. Ini order block. Order block, saya ngambil ini pucuknya. Ternyata ini naik di area sini. Coba kita lihat di weekly. Wow, tembusnya. Ini tembus, kita akan hapus dulu. Kita cari di sini ada swing high. Ini bisa jadi target. Oke. Oke ya. Oke, ini area. Ini bisa kita lihat area ini ya. Nanti kalau kembali ke area sini nih kita bisa cari sell buy di area sini, cari entry buy di area sini. Selanjutnya our NZD. Wow, ini kemarin kita ada entry di sini nggak diambil ya. Tapi ini kemungkinan sampai area sini ya. Kenapa ini bisa naik ya? Di sini ada fair value gap ya, dan ini ada mitigation block. Ini ada fair value gap, mitigation block. Ya, kita ambil fair value gapnya. Oke, ini turun ngambil swing ini ya, swing high. Tapi ini kemungkinan market masih akan naik ya, saya lihat. Karena ini udah di break, ini dia membuat liquidity grab ya. Saya akan coba entry lagi nanti di area ini ya. Kalau dia kembali sini, market sampai sini. Coba BTC. Wow, BTC naik ya. BTC ini naik ya. Berdasarkan weekly ini BTC masih sudah berada di area fair value gap ya. Ini berdasarkan weekly ya. Ini bisa jadi akan naik lagi sampai area sini ya. Oke. Ini dia ambil breaker block sini. Udah naik. Ini sempat kita kemarin sempat entry di sini tapi udah kita close. Dan di sini ada momentum ya. Kita akan tunggu di area ini ya. Area mitigation blocknya coba kita lihat 4.
Kita bisa di sini ya untuk memperkecil di area sini ya. Ini ada fair value gap, tapi ini harus close. Ini kalau udah close H4 ya, ini bisa jadi area bagus. Nasdaq masih di dalam penurunan ya. Kita kemarin udah analisa di sini, ini ada fair value gap, ini ada gap turun ya. Oke, ini clean di sini, ini area bagus. Oke, ini ada entry nggak di sini? Perkecil dari sini, ini entry yang bagus di area sini. Ini market structure shift, kemudian balik lagi di area ini ya. Ini biasanya ada area, coba kita perkecil M16. Oke, ternyata di sini ada order block. Di sini ada fair value gap ya. Ini kemungkinan market akan turun sampai area share liquidity. Ini nggak ada area, ini udah diambil, ini gap ya, turun gap. Oke, ini ada order block. Ini order block, ini bisa kita pertimbangkan untuk cari sell di area ini. Ya, mungkin demikian analisa dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.